Bismillah. Ini nggak kuat. Bismillah. Kita mulai ya Ummahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana. Sambung Bu. Masya Allah, hafal doanya ya. Di dalam surat apa nih Bu? Entahlah Zah, yang penting hafal. Artinya apa Bu? Ada surprise? Lid? Tak ada pula hari ini ya Bu ya. Yang bisa mengartikan doa ini Bu. Ibu hafal doanya. Dahsyat ini doanya Bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan kami ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikanlah kami rahmat-Mu ya Rabb. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau maha penerima, maha pemberi rahmat. Doa apa berarti ini Bu? Minta keistiqomahan kepada Allah. Karena hidayah ini milik Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Begitu banyak hamba Allah yang ketika diberi hidayah setelah dia berhijrah, tapi dia berpaling ke dalam kesesatan. Betul Bu? Seorang ustadz bisa jadi pastor Bu. Seorang pastor jadi ustadz sampai dia syahid. Maka tidak ada yang aman pada hari ini. Alhamdulillah aku aman. Tidak ada. Seorang ustadz pun hidayahnya belum aman. Terus baca doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa menjadi hamba Allah istiqomah. Terus diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bini cinta Allah, sepantasnya lah kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang diberi oleh Allah, wadah untuk berhijrah. Musas ini adalah wadah buat ibu semuanya untuk mempercepat hijrah di jalan Allah. Bersyukur. Kenapa Ustazah kita harus bersyukur dengan wadah ini? Begitu banyak hamba Allah yang kepingin berhijrah. Begitu banyak hamba Allah yang ingin berubah Bu. Tapi sampai detik hari ini dia belum memiliki teman untuk berhijrah. Sampai detik hari ini belum memberikan dia untuk tempat dia berhijrah. Alhamdulillah, ibu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wadah yang sangat biasa. Meskipun saya mohon maaf, mungkin ketika kita dulu datang ke majelis ini belum ada pun niat hijrah.
Belum abal pun niat-niat untuk merubah diri. Paling yuk datang yuk ke Musas, ngapain? Ngisi waktu kosong. Yuk ngaji yuk di Musas. Habis itu nanti kita makan-makan karena bestia ngajak. Nggak apa-apa. Tapi jangan. Dengan seperti itu Allah sudah menyediakan wadah buat kita untuk berhijrah. Semoga semuanya istiqomah. Karena hijrah itu tidak akan mampu sendirian, ibu-ibu yang dicinta Allah. Mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, dan seorang Nabi yang telah melakukan atri hijrah secara maknawiyah untuk kita semuanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita, kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ibu-ibu yang dicinta Allah, kita mengucapkan semuanya selamat tahun baru Hijriah. 1000 berapa, Bu? 1447. Kalau Masehi berapa, Bu? 2025. Masehi hafal kali. Masehi 2025. Sekarang pertanyaan saya, kenapa tahun Masehi lebih banyak dibanding tahun Hijriah? Hijriah 1447. Masehi, silakan Bunda. Karena tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Mekah ke Madinah. Oke, kalau Masehi? Masehi sudah dihitung sebelum hijrah. Di zaman Nabi Isa. Kan Masehi itu identik dengan Isa. Oke, bagus jawaban Bunda ya, Bunda ya. Jadi kalau tahun Hijriah itu berarti apa, Bu? Tahun Islam. Tahun Islam itu ada dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya baru 1447 tahun yang lalu Rasulullah. Di zaman Khalifah siapa, Bu? Tahun Hijriah ini dibuat. Terserahlah Zah, yang penting 1447. Maka sirah itu penting ya, benar-benar dicinta Allah. Di zaman Nabi, Bu, belum ada tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu dibuat setelah Rasulullah wafat. Pada zaman Khalifah, jangan asal jawabnya. Kalau nggak Abu Bakar pasti Umar, Zah. Kalau nggak Umar pasti Ali. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa kok tiba-tiba buat tahun Hijriah? Karena gubernur Basrah ketika itu dipimpin oleh Umar, kan, Islam. Khalifah, kami ini bingung nih, kalau surat masuk dari pemerintahan Islam adanya tanggal doang, masa kita pakai tahun Masehi sementara kita adalah kepemimpinan Islam. Maka Umar terpikir, iya juga ya. Jadi bingung gubernur, Bu, mana dulu proyek yang harus diselesaikan, tahunnya nggak ada gitu. Akhirnya Umar kumpulkan para, gimana nih, pada protes gubernur, bingung karena bagaimana menyelesaikan program-program depannya karena kita nggak punya tahun. Gimana kalau kita buat tahun Islam? Karena pemerintahnya Islam, kan, Bu, lu Masehi, kan gitu. Maka berbeda pendapat di kalangan sahabat. Iya, kami setuju membuat tahun Islam, tapi kita mulainya dari mana? Gitu. Maka ada sahabat yang mengatakan, gimana kalau kita mulai sejak Nabi lahir? Yang lain protes, jangan, Rasulullah lahir belum ada Islam. Oke, pendapat yang kedua, bagaimana kalau kita mulai sejak menikahnya Nabi dengan Siti Khadijah? Oh jangan, ini dakwah baru sembunyi-sembunyi, benar, Bu? Ya, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ini baru sembunyi-sembunyi, Islam itu belum bisa maju waktu itu. Maka atas usulan Ali bin Abi Thalib,
Apa kata Ali? Kalau menurutku nih, tahun baru Islam itu gimana? Kalau kita mulai ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kan di situ terfilter siapa benar-benar yang masih Islam, siapa yang sudah tidak Islam lagi ketika proses hijrahnya Nabi. Nah, maka ulama bersepakat, ibu-ibu yang dicinta Allah, kita mulai sahabat bersepakat tahun baru Hijriah itu ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya Bunda, silakan Ibu ya. Makanya Bu, itu zaman Umar langsung dibuat 12 Hijriah ya. Ibu-ibu cinta Allah itu sedikit sejarah. Kalau bulannya di bulan mana Bu? Bulan kita daripada bulan Masehi. Januari dari Muharram bulan mana? Duluan bulan Hijriah. Kita harus tahu Bu, bulannya duluan kita, tahunnya duluan dia. Ini dari mana Zah kita dapat konsep ini? Kok Ustazah mengatakan kita duluan dari mereka? Itu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 36. Itu jelas Bu, Allah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bulan di dalam setahun terdapat 12 bulan. Ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Oke? Maka kapan Muharram itu ada? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, udah ada langsung bulan Muharram. Makanya bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa bulan apa? Muharram. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh, ya kan Bu Ana? Kemudian terbebasnya Nabi Musa, sembuhnya Nabi Ayub dari penyakitnya, itu terdapat di bulan Muharram. Ya. Oke. Ibu hafal bulan Hijriah Bu? Coba kita absen. Muharram. Tiga 30% yang hafal. Ini nggak bisa kita pungkiri kan ya, bunda-bunda yang dicinta Allah. Baik, kalau kita berbicara tentang Muharram, ini adalah bulan kemenangan. Makanya bulan kemenangan, kasih sayang itu berkumpul di Muharram. Maka kita berbicara tentang Muharram, yang ada di benak kita adalah hijrah, hijrah, hijrah. Hijrah terambil dari kata bahasa Jaroh, artinya berpindah. Tetapi ibu-ibu yang dicinta Allah, hijrah ini di dua maknanya. Ada hijrah secara makaniyah, ada hijrah secara maknawiyah. Bu, ketika kita berbicara tentang hijrah, sulit apa mudah Bu? Yang bilang mudah hebat deh tuh. Sulit? Jawab dengan jujur ketika pertanyaan saya ini Bunda. Kalau dia jujur luar biasa. Kalau ditanya oleh Rasulullah tentang umur, dia nggak pernah menjawab umur yang sesungguhnya. Ya Umar, kam umruka? Umar, berapa tahun umurmu? Dia akan menjawab usia ketika dia berhijrah. Sekarang jawab Bu. Sudah tahun ibu berhijrah, betul-betul melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Sejak kapan ibu sholatnya nggak bolong-bolong? Sejak kapan ibu menutup aurat dengan sempurna? Nah, sejak kapan ibu sudah kemudian senang untuk agama Allah ini? Jawab dengan jujur, nggak usah malu Bu. Kalau 40 tahun usia ibu, usia hijrahnya 20, saya kasih tepuk tangan untuk dia. Hebat tuh, usia 20 dia sudah mulai hijrah. Dikira-kira saja Bu, ibu nggak penting, tapi menurut saya ini penting di dalam tolak ukur kita berhijrah. Ternyata hijrah tuh nggak gampang. Dan begitu juga di dalam niat, di dalam berhijrah. Niat sekarang, realisasinya 5 tahun ke depan. Benar nggak sih? Mana ada orang, aku hijrah besok langsung ya. Hebat.
Kasri, jawab Kasri pertanyaan Umi. Sudah berapa tahun usia hijrah ibu? Mana mic kita tadi satu? Mic-nya kita mana tadi? Biar dengar. Jawabnya kita terbatas, tapi tetap ibu harus jawab. Karena kita mau kasih konsep hijrah. 2017. 2017 tahunnya berapa tahun berarti? Usia 40. Terus, Bu. 2016. Langsung tahunnya aja, Bu. Tahunnya berarti berapa tahun? 2016 ke 25 kan? Nah, kayak gitu. Lanjut. Oh, ada lepas jazakillah. Nanti aja. Iya, nanti ada. 9, terus. Dari umur 35 saya. Allah Akbar, 35 ke 60. Ngapa nih, Lid? Oke. Betul, jatuh bangun, pasti Bu. Yang nggak pernah jatuh dalam berijah malaikat ya. Siap. 35 tahun ya Bunda, keren Bunda. Lanjut Bun. Berapa tahun berarti sekarang? Hijrah Ibu? 10. Usia hijrahnya aja yang jawab Bu ya. 10 tahun Zah, 5 tahun Zah. Oke, lanjut. 3 tahun setengah. Ya, gantian ya Bun. 12 tahun. 11 tahun. Umur Ibu berapa Bu? Alhamdulillah. Oh berarti Ibu mengamalkan doa al-Kahf ya. 40 tahun baru hijrah kan? Mantap. 10 tahun. 13 tahun. 34 tahun, mantap. Baru lahir ya Bu? Jangan marah Bunda, saya juga. Mana? Sudah mentarbiah ya? Tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban, pakaian suami. Ya, lanjut. 2000 berarti 10 tahun ya Bun? 9 tahun. Bener mah? Ini pertanyaan yang gak disuka oleh siapa? Jawab jujur aja. Syar'i, terus tidak meninggalkan kewajiban. Bu? 7 tahun. Oke. Oke, Bu Des. 5 per 6 tahun. Bu, kita semua masih muda-muda Bu. Berapa Bu? 4. Apalah pertanyaan. Jadi jawab itu. 20 tahun. Usia Bunda berapa Bun? Allahu Akbar. Sekitar 25 tahun. 25 tahun. Muda-muda ya. 25. Masya Allah Bun. Lanjut. 5 tahun muda Iwa. Bu Yuni. 13 tahun. Bun. 10 tahun. Pakai insya Allah beliau. Entah iya atau tidak nih ya. Berapa mah? 15 tahun. Terus 22 tahun. Kurang lebih 8 tahun tapi masih aktif. Iya. Bu jangan di skip Bu yang di depan, kasihan. Alhamdulillah nggak bisa nggak jadi ngomong ya Bun. Insya Allah udah mulai tahun usia Pak. 15, 6, Ibu 60. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 3-4 tahun. Semangat lah bilangnya Kak Dek. 3-4 tahun Zah, baru lahir alhamdulillah. 3-4 tahun. 5 tahun Ustazah. Bu Lucy berapa tahun? Alhamdulillah baru 2 tahun. Masya Allah. Mama beliau tuh pernah minta doa. Doakan Zah supaya anak saya istiqomah di dalam berhijrah. Ketemu sekarang. Jadi kalau mamanya ketemu saya tuh pertama nangis. Anak saya sudah hijrah. Ini sebuah kenikmatan, jangan sepele Bu Lucy. Dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tetap semangat ya. 1,5 tahun, Allahu Akbar. Masih sedikit dosa Ibu berarti Bu. 2-3 tahun. 12 tahun, Masya Allah ya. 7 tahun Bunda, Alhamdulillah Bunda. Bunda? 6 tahun. Nggak bisa sampai belakang Bu ya. Nanti kita bisa ngaji 4 jam nanti kok sampai belakang.
Ya ibu ini cinta Allah. Ketika kita menyebutnya pasti Bu ada rasa haru, ya Allah. Ya, baru sekian tahun loh aku bisa totalitas kepadamu. Di dalam dakwah, di dalam sholat, di dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kemana aja kan gitu Bu. Tapi alhamdulillah bersyukur Bu, ibu yang datang pada hari ini bisa diberi kesempatan. Kita akan melihat amal-amal perbuatan hambanya itu adalah di akhir-akhir kehidupannya. Gak apa-apa, yang udah lalu hapus. Sekarang kita mau di akhir-akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Tapi kan yang baiknya husnul awal, husnul khotimah. Nah, tapi itu udah gimana, sudah terlanjur, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita harus semangat ibu-ibu yang dicinta Allah. Ketika kita jawab tadi, ya Allah, hidup sudah 60 tahun, 40 tahun dihabiskan kemana? Kan gitu ya, akhwat ya. Ya, semangat. Waktu kita sudah tidak banyak lagi ibu yang dicinta Allah. Maka hijrah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya hijrah secara makaniyah, ada hijrah secara maknawiyah. Saya akan berikan ini dulu untuk pengantarnya, baru kita bisa kaji tipsnya Bu. Gitu. Ya. Maka yang pertama ibu namanya hijrah makaniyah. Kita boleh hijrah makaniyah, boleh. Rasulullah diperintahkan oleh Allah pertama tuh hijrahnya makaniyah dulu. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Ngapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah berhijrah secara makaniyah, ibu yang dicinta Allah? Kenapa? Karena dakwah kota Mekah tidak lagi indah. Banyak kita yang terzolimi, banyak mati. Allah memberitakan kepada Nabi, pindah engkau ke Madinah. Makanya nggak bisa dipungkiri Bu, meskipun kita nggak boleh pilih-pilih, tapi Madinah itu auranya beda dengan Mekah. Benar nggak Bu? Tapi nggak boleh pilih-pilih ya, karena ibadah di Mekah itu pahalanya lebih besar. Madinah kan, di Masjidil Haram berapa kali lipat kalau ibu sholat pahalanya? Jangan karang-karang. Berapa? 100.000. Tapi kadang-kadang di Masjidil Haram itu banyak tantangannya kan Bu. Masjidil Nabawi berapa? 1.500. Masya Allah. Nah, cinta Allah, kita dibolehkan nggak sih Zah hijrah makaniyah sekarang? Boleh. Apabila tempat tinggal lingkungan ibu tidak bisa membackup ibu untuk jalan kebaikan dan ibadah kepada Allah, dari situ jauh lebih baik. Bu Nurmani tinggalnya di Pandau. Ternyata masyarakat Pandau tuh nggak bisa membuat dia dekat sama Allah, nggak bisa dia pindah dari situ menuju Panam. Boleh? Boleh. Kita harus cari tempat tinggal dan lingkungan yang bisa membackup kita untuk mendekat kepada Allah. Tapi saya rasa Bu, kalau kota Pekanbaru nih hijrah makaniyah tuh tidak penting lagi. Karena tidak ada di masyarakat ibu yang tidak mengajak kepada kebaikan. Majelis taklim ada, wirid RT ada, wirid RT RW ada, permata juga ada, ya kan Bun? Nah, yang tidak mau tuh kitanya. Nah, orang ngajak, kita yang nggak mau. Jadi kayaknya kalau menurut saya hijrah makaniyah mungkin tidak begitu kita rasakan pada hari ini. Nah, tapi kalau betul-betul ibu punya masyarakat misalnya tinggal di non muslim banyak, kemudian amal-amal solehnya nggak hidup Zah, pindah dari situ. Karena kita butuh lingkungan nih untuk membackup kita hijrah ke jalan Allah. Ini kita skip ya Bu ya. Udah ngerti dengan hijrah makaniyah. Kalau Rasulullah disuruh pindah memang sudah tidak kondusif lagi. Yang kedua, hijrah secara maknawiyah. Nah ini dia yang mau kita kaji. Jadi ibu jangan bingung. Saya tuh mau hijrah Zah, mulai dari mana dulu ya? Ini dulu apanya dulu? Ada 5 item yang terdapat di dalam hijrah maknawiyah yang harus ibu lakukan dari hari ini. Berarti kalau ibu mau berhijrah, berarti hijrahkan ke 5 item yang saya sebutkan ini, meskipun cuma sedikit. Nah, ada berapa item Bu? 5. Nih pastikan kita melakukannya sedikit demi sedikit. Nah,
Yang pertama, ya ini adalah ibu hari ini harus hijrah secara i'tiqadiyah namanya, Bu. I'tiqadiyah. Apa i'tiqadiyah nih, Zah? Ibu harus hijrah secara keyakinan dan akidah. Contoh, orang yang ibadahnya rajin, akidahnya bersih. Saya mohon maaf. Betul, Bu? Alhamdulillah Ustazah, saya nggak pernah loh Zah ninggalin zikir tuh malam Jumat itu baca Yasin. Bagus. Yasin dibaca, kemenyan juga dibaca. Benar nggak? Itu i'tiqadiyahnya masalah tuh, Bu. Nah, apalagi alhamdulillah Zah, ya Allah, saya kalau sunnah tahajud itu 8 rakaat ditambah dengan witir 311 Zah. Tapi sesajen dipasang juga. Bu, alangkah meruginya orang yang beribadah banyak tapi akidahnya nggak bersih gitu loh. Ini dulu yang harus kita hijrahkan nih. Jangan sampai ini kita terjatuh di hal-hal yang seperti ini. Kayaknya Bu, mungkin itu sebuah kebiasaan karena kita belum sampai. Sholat rajin, ngaji rajin, ke dukun rajin. Gitu. Bisa nih kita tinggalkan. Insya Allah. Ibu mau jual tanah, tak laku-laku. Pergilah ibu ke orang pintar. Bu yang bodoh. Pergi ke orang pintar. Ya. Kita yang bodoh, ya enggak? Bilang gimana nih ya Allah Pak, bulan saya pampang tanah ini dijual nggak ada yang beli. Ah, gini aja lah Bu. Ibu taruh di situ beras merah, lempar-lemparkan. Kan gitu. Habis itu air siramkan ke situ. Besok insya Allah laku. Pakai insya Allah pula tuh, Bu. Nih, nggak ada lagi kan ibu yang ngasih gelang-gelang palasi sama anaknya. Dulu kita pakai gelang palasi. Kita jangan, cucu kita jangan lagi. Benar nggak sih, Bu? Dulu kita itu belum berilmu, Bunda. Nah, ya, orang Padang dengan minyaknya, orang Jawa dengan sesajennya. Nah, ini ya. Insya Allah Bu, saya yakin ibu-ibu di Muslim akidahnya bersih. Cuman yang sulit untuk hijrah i'tiqadiyah itu bagaimana ketika kita lapang dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu termasuk nggak? Masuk. Akhirnya ibu suuzon sama Allah, mengeluh. Ya Allah, kenapa aku terus ya Allah? Sudah suamiku meninggal ya Allah, ekonomi masalah misalnya. Enggak menerima takdir Allah sehingga kita menyalahkan Allah. Jangan menduakan Allah. Itu inti dari hijrah secara i'tiqadiyah. Pastikan ibu bersih dari sini. Nah, saya kapan ditanya oleh ibu jamaah, Zah, saya itu di rumah selalu loh Zah kehilangan uang. Di rumah ada siapa aja Bu? Ada menantu sama anak. Terus gimana? Kenapa uang ibu selalu hilang? Mau untuk kurbannya kemana hilang Zah? Terus akhirnya gimana Bu? Ya udah, makanya saya tanya, siapa yang ngambil uang saya? Ada tuyul atau tidak? Itu kena nggak i'tiqadiyahnya Zah? Kena Bu, saya bilang. Itulah, itu sulit Bu, hal-hal yang seperti itu. Kita udah ngaji, kita udah sholat. Nah, insya Allah kita harus hijrah secara i'tiqadiyah ini 100%. Siap insya Allah? Nah, ini konsepnya yang pertama yang harus kita hijrahkan secara i'tiqadiyah. Yang kedua, ya, nah, tanyalah Ibu. Nanti tergajal sama Ibu di i'tiqadiyah ya Bu ya. Bukhur. Kalau bukhur boleh Bu. Saya di rumah pakai bukhur ya. Bukhur enggak Bu? Iya itu bukhur namanya. Enggak apa-apa. Itu pala habaib itu kan sering kayak gitu Bu ya. Nah itu bukan syirik. Itu namanya bukhur ya Bunda ya. Nah,
Salawat kan pada habaib itu kan Bu, kemudian dibakar-bakarnya, itu bukhur namanya. Beda dengan kemenyan ya. Bismillah, saya minum dulu Bunda. Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Dia ada 5 Bu. Yang kedua, apalagi konsep hijrah yang harus kita lakukan secara maknawiyah Zah? Kita harus hijrah secara fikriyah. Fikriyah itu adalah pikiran, pemikiran, mindset. Betul loh Bu. Nah, apa sekarang yang ada di mindset Ibu? Itu yang harus kita hijrahkan dari yang tak baik menjadi baik. Contoh, ada seseorang itu di mindsetnya itu Ibu suuzon terus. Suuzon itu mindset nggak? Berburuk sangka itu yang bekerja otak kan? Nah, hijrah coba menjadi orang-orang yang husnuzon. Meninggalkan suuzonnya nggak bisa Bu. Namanya hijrah. Mengurangi. Nah, mindset orang kalau dia kotor, kalau dia itu selalu suuzon, itu yang akan banyak menimbulkan penyakit hati. Ibu udah kaji kan kitab Tazkiyatun Nafs sama Ustaz Akhir? Nah tuh. Nah, itu akibatnya karena pemikiran kita nggak bersih. Sikit-sikit suuzon, kita harus hijrah dari pemikiran seperti ini. Bisa insya Allah Bu? Nah, insya Allah bisa. Nah, ngapa dia nggak datang ngaji hari ini? Oh, dia biasa. Dia ngaji itu terus, cuman hiburan aja tuh. Tahu pula ibu daripada nyoleh. Tuh, sikit-sikit mindsetnya suuzon aja. Bersihkan Bu. Jadi kedepankan husnuzon di antara kita. Sama suami aja ibu sering suuzon. Kok jam segini papa nih belum pulang nih, kayaknya nih main futsal langsung nih. Kayaknya. Padahal suaminya lembur, kan gitu ya. Selalu yang ada di kita selalu mengedepankan tuh suuzon dulu dibandingkan husnuzon. Benar apa enggak sih Bu? Nah sekarang coba yang ada di mindset kita tuh husnuzon. Kenapa terlambat? Kakak ini selalu kalau ngaji terlambat terus loh datangnya ke musas. Kenapa? Oh. Nah, terus husnuzon kepada manusia. Supaya hati kita bersih. Itu namanya mindset Bu. Kita harus fikrah kita tuh harus kita hijrahkan. Contoh lagi, apa fikrah yang harus kita hijrahkan? Mindset kita ini yang ada tuh dunia banyak ya. Bisa nggak sekarang kita fikrah kita itu seimbangkan dunia dan akhirat? Nggak usah jauh-jauh Bu, dalam mentarbiyah anak aja deh. Mindset kita tuh dunia terlalu banyak. Dulu ibu waktu masih muda punya anak, apa harapan ibu sama anak ibu? Udah nggak usah macam-macam. Pokoknya belajar rajin-rajin nak, jadi orang, kamu jadi dokter, jadi PNS, kemudian kamu jadi pengusaha yang sukses, nggak usah pikirkan cari uang, mama dan papa cari uang. Itu yang ada di otak kita. Pikiran itu terus yang ada di dalam otak kita. Memang anak ibu jadi berhasil sekarang. Apa yang ibu inginkan setelah terrealisasi dengan baik. Tapi kalau mindset kita dunia tanpa ada akhirat, Masya Allah, kan pinta ibu itu. Anak ibu jadi dokter, anak ibu jadi PNS, penghasilannya besar, udah jadi orang kaya tapi nggak kenal sholat, nggak pernah mendoakan kita, nggak pandai baca doa. Gitu. Rubah mindset kita. Anak itu adalah investasi terbesar kita menuju surga. Dokter itu bonus. Tapi kita dulu nggak kayak gitu Bu, gitu. Mindset kita itu dulu kebahagiaan dunianya terus yang kita dahulukan. Ngajar anak ngaji santai. Untuk kehidupan dunia semuanya ibu les-leskan dia. Kemana-mana. Jangan marah ibu sama saya Bu ya. Tapi nggak boleh juga mindset ibu akhirat aja terus. Yang penting hafal Quran aja ya nak. Aja zikir nyatu biar aja lah nak. Nah, nanti pasti dapat. Memang iya, cuman ikhtiar. Susah Bu kalau kita nggak rubah mindset kita. Sekarang udah terlanjur gitu kan. Nggak ada kata terlambat insya Allah. Tetap kita rubah mindset kita. Bahwasanya
menyeimbangkan dunia dan akhirat buat tarbiyah anak-anak kita itu jauh lebih baik. Gitu. Nah, kita coba, anak kita sudah hafal Quran tapi kita nggak pernah juga tanya pelajarannya, salah juga. Gimana bang, Qurannya udah berapa juz? Baru 10 juz, alhamdulillah. Terus pelajarannya lain gimana, matematikanya, IPS-nya? Atau ibu bilang nggak penting. Nah, itu yang harus kita seimbangkan ya, ibu bani cinta Allah. Pemikiran kita jangan sampai yang ada di otak kita, mindset kita tuh dunia saja tanpa menjelipkan akhirat. Nah, banyak lagi kan bun, ini contoh-contohnya, ini yang harus kita hijrahkan. Hijrah secara apa tadi bu? Fikriyah. Banyak kan yang mau kita hijrahkan secara mindset kita? Banyak. Nah, yang ketiga, hijrah secara maknawiyah. Kita harus hijrah secara syu'uriyah. Apa syu'uriyah itu Zah? Kebiasaan, kesenangan, hobi. Karena manusia itu bu, dia paling suka melakukan apa yang dia senang, apa yang dia hobikan. Betul bu? Kita harus hijrah secara syu'uriyah nih. Apa maksudnya Zah? Biasanya ibu punya hobi, kesenangan yang dilanggar atau melanggar syariat. Sekarang kita harus hijrahkan hobi kita itu kepada hobi yang dibolehkan syariat. Bisa dipahami nggak bahasa saya? Contoh, sebutkan hobi ibu yang masih bertentangan dengan syariat. 1, suka musik, nyanyi-nyanyi lagu cinta. Itu kan ada hobi ya, misalnya. Bisa nggak kita rubah nih bu, hobi yang dilarang oleh syariat ini menjadi hobi yang dibolehkan syariat? Karena manusia itu akan melakukan sesuatu itu sesuai yang dia suka. Dia akan banyak melakukan sesuatu hal apa yang dia suka. Benar kan? Ya aku nggak suka itu doh, nggak akan dia lakukan bu. Aku suka ini loh. Maka teman-teman di Musas ya, hijrah syu'uriyah ini adalah poin hijrah yang paling sulit. Jangan bilang mudah. Meninggalkan hobi yang bertentangan dengan syariat menjadi yang dibolehkan syariat. Contoh, ibu selalu suka dengan lagu-lagu tembang kenangan, dangdut, lagu cinta. Nah, dulu gitu kan bu? Sekarang masih nggak? Keren ya teman-teman Musas. Dikurangi ya. Saya termasuk orang yang suka nyanyi soalnya. Ya. Jadi bisa nggak kita rubah tuh? Lagu cinta ini semua ulama bersepakat hukumnya haram. Pindahkan suka lagu dunia itu menjadi lagu akhirat. Selawat kek. Tapi nggak enak itu kan bu. Itu dia. Supaya aktivitas yang kita lakukan itu jangan sampai aktivitas yang dilarang oleh Allah. Nah itu bu, hobi-hobi kita. Oh belum bisa Zah. Iya makanya kayak saya bilang kan hijrah bu, angsur-angsur. Biasanya ibu satu hari itu lagu-lagu cinta, kadang-kadang habis masak karaoke di rumah ibu 5 pukul. 5 judul tuh lagu cinta. Sekarang 3 aja lah lagi. 2-nya lagu akhi. Bisa bu? Terserah ibu lah. Saya hanya menyampaikan. Berat ini bunda. Ibu pergi jalan-jalan dengan masjid ibu. Nah, pergi ke Sumbar dengan 1 bis fajar besar semua. Itu non stop tuh bu. Karaoke-nya. Iya kan bunda? Ngaku memang harus kita. Supir pula yang bilang nyanyi lah ibu-ibu. Kalau nggak nyanyi ngantuk kata supir tuh. Nggak apa-apa. Biasanya 10 lagu semuanya lagu cinta. Sekarang rubah. 3 tuh salawat. Giliran lagu cinta ibu-ibunya semangat. Giliran selawat lalo ya bu. Memang begitu hijrah gitu. Harus mulai dari sekarang gitu. Jangan sampai hobi-hobi kita tuh yang dilarang oleh Allah. Tuh yang suka biasanya dia punya bodinya language, masya Allah. Lentur. Dengar musik langsung joget. Ini
Ya. Tumbuh dia gitu Bu ya. Nggak apa-apa lah Bu. Nggak apa-apa. Cari komunitas yang membuat kita itu cepat hijrah. Jadikan saja mereka teman biasa. Tapi jangan memutuskan silaturahim ya Bu ya. Nah, jadikan teman biasa. Kita ini waktu kita nggak lama lagi doh Bunda. Kalau kita berada di majelis, di komunitas yang membuat kita teringat kembali hal-hal yang seperti itu, kita tuh seperti bunglon Bu. Ya kan Bu? Pergi ke tempat hijau, hijaunya. Pergi tempat merah, merah dia. Pergi tempat putih, putih dia Bu. Nah, itu yang harus kita ketahui, memang gak kuat kita doh Bu. Insya Allah rubah sikit-sikit ya Bunda ya. Yang biasanya suka menyumbang ketika acara pesta, bahasanya nyumbang pula tuh. Nyumbang dosa. Nah, nyumbang dulu Bu. Bu ini, Bu Daimah suaranya bagus, dipanggil Bu Daimah untuk menyumbangkan sebuah lagu. Astagfirullahaladzim. Nah, contoh sederhana nih. Jangan marah Ibu sama saya ya Bu ya. Hijrah bertahap. Ibu gak akan bisa membalikkan telapak tangan 180 derajat. Saya bilang sikit-sikit. Ibu yang punya kesenangan menonton, banyak di sini nih, drakor, ya Allah. Kemudian sinetron sampai berapa episode, nonton drakor tuh sampai satu buah tisu nih habis, menangis, sampai suaminya pun lupa dia layani. Makan mah sebentar Pak, tanggung Pak, asli Pak. Ntar ya Pak, sabar ya. Ampunkan kami ya Rabb. Hobilah nonton. Tapi cari tontonan yang bermanfaat. Film sirah itulah yang ditonton Bunda. Bagaimana kita supaya jadi Sayyidah Khadijah. Nonton Muhammad Al-Fatih. Nonton sirahnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Sehingga bertambah ruh istijabah kita. Dan keimanan kita. Kalau kita suka memang menonton. Jadi saya mohon maaf Bu. Apalagi bagi ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi. Kenapa saya ingatkan ini? Ibu tuh sekarang banyak waktu firaq. Kalau ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi itu ibu banyak waktu kosong sekarang. Benar gak sih Bu? Dulu waktu muda ibu gak sempat yang kayak gini-gini. Ngantar anak, bekerja. Ya kan? Sekarang ibu udah pensiun. Anak ibu udah besar. Ya kan Bu? Apalagi yang saya urus nih Zah? Suami lagi. Suami dia pensiun pula. Stres pula dia Bu, 24 jam ketemu dengan suami. Nah, gitu ya Bu ya. Nah ini yang harus kita sedikit demi sedikit mudah, kita bukan malaikat. Cuma rugi sekali kita punya syu'uriyah yang bertentangan dengan syariat. Yang gak mendapatkan pahala, bahkan yang kita dapatkan dosa dan sia-sia. Selamat berhijrah ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Yang ke-4, mau tanya lagi Bunda? Tanya lah. Bagaimana dengan hobi kita senam? Senam itu kan lagunya lagu-lagu apa? Lupa tadi saya sampaikan ya. Bagi ibu-ibu yang suka joget itu alihkan kepada senam. Senam itu asalnya dalam syariat boleh Bu, sehat. Tapi dia tidak menjadi tidak boleh apabila ibu tidak memperhatikan adab-adabnya. 1, pakaian. Ibu senam di lapangan, pakaian ketat-ketat, lato-latonya tak gantuang-gantuang. Jilbabnya sakaratul maut. Jangan marah ibu. Left. Tuh, dilihat banyak orang. Laki-laki pun melihat ibu. 2, musiknya. Makanya saya senang sekali musik SKJ itu kan lagunya lagu daerah dulu Bu. Ya kan? Lagu daerah kan Bu? SKJ 9 berapa yang terakhir ya? Nggak ngikutin nih soalnya Bu. Udah lama kan Bu ya? Lagunya kan itu Bu Des. Lagunya lagu daerah kan? Sekarang yang susah nih Bu, lagu-lagunya lagu-lagu cinta dan sebagainya. Nah, itu Bunda pandai-pandai ya Bunda ya. Senam boleh, tapi jaga adab kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kenapa Bu? Ya itu dia.
musiknya tuh dirubah, Bu. Jangan musik-musik yang membawa kepada dunia. Di rumah sendiri ngikutin yang di YouTube. Nggak apa-apa. Musiknya jangan menikmati. Jangan ternikmati. Ibu ternikmati aja gerakannya. Jangan nikmati musiknya. Itu dulu yang harus kita perangi. Gitu ya, Bun. Angsur-angsur. Atau senam dengan 1, 2, 3, 4. Macam angkat Ibu dong. Dengan hitungan ya. Tapi jangan menikmati musiknya. Itu pesan saya dulu. Ketika Ibu belum mampu meninggalkannya. 4 lagi, Bu. Apa yang harus kita hijrahkan secara maknawiyah lagi, Bu? Kita harus hijrah secara sulukiyah. Apa suluk itu, Bu? Akhlak dan tingkah laku. Nah, ini udah biasa kita dengarkan. Akhlak dan tingkah laku. Hijrah secara suluk nih. Apalagi Ibu sudah ada kajian rutin tazkiyatun nafs, itu membantu Ibu untuk hijrah secara sulukiyah itu. Ya. Contoh, dulu Ibu orang yang temperamen. Sekarang menjadi orang hilim, lemah, lembut. Itu hijrah dari segi sulukiyah. Dulu sama suami sering bohong. Sekarang kan ya juo. Kemudian berkurang bohongnya, maka itu namanya hijrah sulukiyah. Jangan sepele dengan hijrah sulukiyah ini, Bu. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seseorang itu yang memerangi sifat jelek yang ada di dalam dirinya, dia berusaha untuk hijrah, meskipun prosesnya itu tidak gampang. Maka ketika proses dia merubah akhlak tak baik menjadi baik tadi, bunyalahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah akan bangunkan istana buatnya di surga. Contoh, Ibu punya sifat emosi, 10 tahun baru Ibu bisa berubah menjadi orang yang lemah lembut. Selama 10 tahun proses itulah Ibu berjuang, ya, maka Allah akan bangunkan istana buat Ibu di surga. Amin ya robbal. Tapi hijrah sulukiyah ini sulit. Ngapa gitu, Zah? Karena manusia ini dia suka, ya, menyimpan dan merawat sifat jelek yang ada di dalam dirinya. Kalau kata Imam Ghazali, Bu, sebenarnya asli sifat manusia itu banyak sifat baik dibandingkan sifat buruk. Ayo, itu harus sepatri itu, Bu. Berarti sifat orang tuh lebih banyak baik apa buruk? Baik, itu harus sepatri dalam diri, Bu. Cuman karakter manusia ini kalau orang ada 1 buruk, 10 baik, mana yang hilang, 1-nya atau 10-nya? Nah, itulah dia tuh manusia tuh, Bu. Dan manusia itu juga paling sulit untuk memerangi sifat jelek yang ada di dalam dirinya. Contoh, dia selalu merawat. Bu Sri ini dinasehati oleh kawan-kawan pengurusnya. Bu Sri kalau ngomong janganlah keras-keras. Janganlah emosi mercak-mercak kayak gitu, Bu. Bu Sri ini kira-kira menerima atau membela diri? Bu, bela diri kan? Saya orangnya memang kayak gini loh. Aku nggak pandai lembut-lembut kayak kalian. Apalagi aku orang Medan. Ginilah aku, kan gitu, Bu. Pahamilah aku. Ya udah, kalian kalau nggak mau kawan ya nggak apa-apa. Kayak ginilah aku. Itu salah, Bu. Tidak ada tabiat yang tidak bisa dirubah. Makanya Allah bangunkan istana buat kita di surga gitu. Tapi kalau kita menerima pasti kita lapang hati. Astagfirullah, iya ya, Sri orangnya ego ya, kalau ngomong suka keras-keras ya. Astagfirullah, cobalah untuk berubah. Berarti dia memerangi sifat yang ada di dalam diri. Kalau kita biasanya itu merawat gitu loh. Paham nggak bahasa saya, Bu? Paham ya? Sukanya merawat dan minta pula dipahami. Seharusnya kita berjuang untuk merubah tabiat tadi. Cuma itu butuh proses yang cukup lama. Sabar ya, Bu. Itu butuh proses, Ibu-ibu yang dicinta Allah.
Semangat ya. Akhlak sulukiyah ini ada banyak ibadah, udah banyak amal soleh, tapi sulukiyah ini susah kita, Bu. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita hijrahkan, Ibu, di dalam maknawiyah? Kita harus hijrah secara ubudiyah dengan ain. Ubudiyah, inilah hijrah yang Ibu sudah lulus mungkin. Hampir lulus kalau saya bilang. Ubudiyah. Ubudiyah itu hijrah secara ibadah. Tadi hijrah secara akhlak. Ini hijrah secara ibadah. Zah, kapan hijrah secara ibadah tuh Zah? Dulu nggak pernah sholat malam. Ya Allah. Sekarang sudah sholat malam. Itu hijrah secara ubudiyah, Bu. Dulu khotam Quran sekali 2 tahun. Maaf ya, sekarang alhamdulillah setahun udah 2 kali. Ada Ibu khotam setahun 2 kali baca Quran, Bu? Sekali Ramadan, sekali lagi 11 bulan tua. Alhamdulillah. Ibu jangan tersinggung ya, Bu. Itulah gunanya kita ngaji itu, Bunda. Nah, saya tidak mengecilkan Ibu, bukan itu maksudnya. Untuk memberi motivasi, memang manusia tuh kayak gitu. Kita harus lawan. Hijrah secara ubudiyah, secara ibadah. Inilah konsep hijrah yang harus kita lakukan secara bersamaan. Nggak bisa Ibu hanya hijrah ibadah doang. Nggak bisa Ibu mau hijrah sulukiyah doang. Biarlah satu-satu item tapi 5 ini dapat semua. Ibu rubah 1 hijrah i'tiqadiyah Ibu tahun ini. Rubah 1 hijrah fikriyah Ibu. Satu-satu aja. Rubah 1 syu'uriyah Ibu. Rubah 1 sulukiyah Ibu. Rubah 1 hijrah ubudiyah Ibu. Selamat berhijrah. Ibu yang dicinta Allah. Pasti seorang hijrah itu, penghijrah itu adalah jatuh bangun di dalam hijrah. Gak apa-apa, Bu, jatuh kita bangun lagi. Yang bahayanya udah jatuh gak bangun-bangun. Makanya salah satunya kita datang ke Musas ini untuk kembali menyemangati proses-proses hijrah kita. Nah, selamat berjuang ya, Ibu cinta Allah. Baik, tadi sampai di mana pertanyaan saya, Bu? Tadi kan cuma setengah yang dapat ya. Kasih mic-nya, Bun. Ngaji sama Ustazah Fani ini banyak tanya terus. Apalah Ibu. Jawab, Bu. Sebutkan hijrah mana yang paling sulit dari 5 item yang sudah kita kaji tadi. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa lagi, Bunda? Dari 5 nih, nomor berapa yang sulit buat Ibu untuk berhijrah? Hijrah i'tiqadiyah kah? Hijrah fikriyah kah? Hijrah su'uriyah kah? Hijrah ubudiyah atau sulukiyah? Oke, fikriyah. Kasih lagi mic-nya sayang. Sama sebelahnya boleh. Hijrah sulukiyah. Sulukiyah. Oke. Lanjut, Bu. Kasih sebelahnya lagi, Bu. Hijrah sulukiyah. Sulukiyah. Oke, lanjut. Bunda. Hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah, mindset. Benar tuh, Bu. Lanjut. Hijrah Sulukiyah, akhlak. Saya minta 1 aja ya, Kanda. Semuanya sulit di mana, Bu? Yang paling sulit bagi Ibu? Sulukiyah, oke. Ubudiyah, ibadah ya. Bu Eka nih ya. Ahlan wa sahlan, kangen saya sama Bu Eka ya. Iya, semoga istiqomah. Lanjut. Sulukiyah. Nggih. Pengurus juga ditanya ya. Su'uriyah lagi belakang. Macam-macam kan tantangan kita kan, Bu. Nggak apa-apa kalau Bunda nggak tahu, kasih sebelahnya, Bun.
Fikriah. Oke. Fikriah? Ya. Sulukiah. Lagi Bun? 3 lagi Bun. Ibadah, Ubudiyah. Oke, jazakillah khairan, benar-benar sudah menjawab pertanyaan saya. Makanya tiap diri kita tuh beda-beda kan Bu. Muatan hijrah mana yang paling sulit. Tapi sama-sama kita bergandengan tangan. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk berhijrah. Silakan buka surah An-Nisa ayat 100. Aduh, nggak sempat saya kasih tipsnya ya. Ayat 100 Bu, tolong baca terjemahnya. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir. Baca artinya saja tolong Bunda yang sudah buka Qur'annya. Iya, silahkan Bun. Mic-nya mana Bu? Oke. Bunda tadi tuh yang gurung pink ketemu tadi kan Bun, terjemahnya Bun, bacain udah. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, Masya Allah. dan rezeki yang banyak. Allahu Akbar. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematiannya menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah Ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Masya Allah, tabarakallah. Bu, ayat ini memberikan kabar gembira kepada orang yang berhijrah. 1, kalau kita sudah berhijrah ke jalan Allah, pasti Allah akan berikan tempat seluas-luasnya di bumi untuk kita. Jangan takut. Kita berhijrah, orang benci sama kita, orang gak suka. Cari tempat dimanapun pasti akan ada yang membackup hijrah kita. Kenapa? Karena orang yang sudah berhijrah itu biasanya Ibu siap-siap harus dibenci. Kita bicaranya yang pahit-pahit dulu. Dan bahkan yang paling banyak yang tidak membackup hijrah kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Benar gak sih? Siapa? Suami, tunjuk tangan Bunda di belakang. Kita udah mulai pakaian syar'i, suami kita nggak setuju, benar Bu? Gimana kita menghadapinya? Mama kalau pergi sama papa, jilbabnya jangan panjang-panjang, kayak orang tua. Hah? Pakai mukena, gitu ya lihat. Iya, pergi pakai mengaji. Ya sabar memang begitu Bun. Memang, tapi tempat hijrah itu luas Ibu, jangan takut Bu. Walaupun Ibu datang ke majelis Ibu, ke komunitas Ibu, ke kawan-kawan Ibu, weh, ustazah datang tuh, diam-diam. Itu doa. Datang kita, ustazah Hana datang weh. Itu doa buat kita, jangan takut. Dan Allah akan kasih rezeki yang luas, rezeki yang banyak, yang baik. Rezeki itu bukan hanya duit. Salah kalau Ibu selalu apanya itu mindsetnya duit. Teman yang baik ini rezeki. Benar gak sih Bu? Pasti dikasih Allah kalau Ibu udah mau berhijrah. Saya sejak berhijrah Niza harus ganti circle. Begitu banyak teman-teman kita yang berhijrah harus ganti circle ya Bu. Gak apa-apa. Memang begitu dalam berhijrah. Akan difilter oleh Allah. Apalagi kalau usia Ibu sudah di atas 40 tahun. Kita kalau usia di atas 40 tahun tuh nggak perlu circle banyak. Nggak perlu teman-teman yang banyak. Biarlah itu aja Bu. Terasa kan Ibu? Diganti dengan teman yang lebih baik Bunda. Tapi nggak boleh memutuskan silaturahim. Itu aja bahasa saya.
Ngapa ibu nggak lagi di situ bu? Malah ke orang situ nggak ada yang sholat. Jangan pula ibu kayak gitu ngomongnya bu. Merasa diri kita paling baik tuh jangan. Ya, sama berjuang ya bu ya. Terus apa lagi bu? Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya menuju hijrah karena Allah dan Rasul. Nih pagi ini nih contohnya. Ibu keluar dari rumah tuh dalam pergi berhijrah nih. Kemudian sebelum sampai ke tempat hijrah kematian telah merenggutnya. Tabrakan tadi kita sebelum sampai. Nauzubillah ke jalan rambutan ini bu. Maka pahala itu sudah ditetapkan oleh Allah. Pertanda apa ini bu? Jangan memperlambat niat hijrah. Itu dia bu. Niat segera. Pergi kita belum sampai kematian datang, insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ini kalau kita lihat asbabun nuzul ini ada seorang pemuda di zaman Nabi Musa. Pernah dengar kan ceritanya ibu? Dia bermaksiat, dia berumuran dosa, dengan mudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Alhamdulillah lah bu, ibu gak pernah bunuh orang 99 orang kan? Dia datangi seorang rahib. Dia bilang, rahib, aku ini mau bertaubat. Banyak sekali dosa yang aku lakukan rahib. Aku sudah membunuh 99 manusia. Kemudian dia tanya sama rahib itu bu, diampunkan Allah enggak sih? Apa kata rahib tadi? Tidak, dosamu terlalu banyak. Sudah membunuh 99 orang, maka Allah tidak akan mengampunkan dosamu. Maka guru tuh harus pintar di dalam seni dakwah bu. Guru bilang enggak diampuni. Putus asa lah pemuda tadi, akhirnya apa bu? Dibunuhnya Cik Lai. Sampai 100. Pernah dengar cerita? Yang satu. Sebenarnya dia ingin hijrah tapi ketemu nih polanya. Benar kan? Di 99 tadi dia mau berubah kan bu? Yang ke 100 dia datangnya rahib yang lain. Rahib, aku ini terlalu banyak dosa dan maksiat. Aku sudah membunuh orang sebanyak 100 orang tapi aku perbaiki diri. Kira-kira Allah ampunkan gak sih rahib? Apa kata gurunya yang rahib yang ini? Allah akan ampunkan dosa hambanya. Allah tuh maha pengampun. Tidak ada dosa yang diampunkan oleh sang Robi. Belajarlah kau sungguh-sungguh dengan Islam. Dia namanya Musa namanya agama Hanif kan? Tapi ilmuku tuh nggak banyak bisa mengantarkan engkau ilmunya lebih banyak. Aku ada di negeri atau di kampung lah. Itu singkat ceritanya bu. Maka luar biasa karena pemuda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki diri. Dia segera untuk pergi ke kampung sebelah itu bertemu dengan rahib yang di ACC olehnya. Tapi saya di tengah perjalanan belum lagi sampai ke kampung yang dia tuju, hanya tinggal sekian hasta saja. Hasta tahu bu? Kayak gini ya. Tinggal beberapa langkah saja dia akan sampai ke tujuan. Tapi kematian sudah menghampiri dirinya. Belum sempat bertaubat kan? Belum sempat dia untuk memperbaiki kan? Tapi lagi perjalanan. Jadi kalau kita baca penuh dengan ruh nih bu, untuk diri kita khususnya. Maka malaikat Raqib dan Atid bertengkar. Dia ini bisa bertaubat karena dia belum sampai, nah, gitu kan? Kata dia sudah punya niat. Dia sudah punya niat. Cuman dia belum sampai, kata malaikat satunya. Akhirnya ruh pemuda ini diantarkan ke tempat yang apa maksudnya saya menyampaikan ini kepada bunda? Teruslah berhijrah. Teruslah niat untuk memperbaiki diri dan disegerakan. Sampai atau tidaknya kita
ke hijrah kita. Tapi kita sudah punya niat dan kita sudah melangkah. Allah akan mengampuni kita insya Allah. Tapi kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, ini Bu yang sulit nanti Bu. Karena kita yang hadir pada hari ini adalah sang pendosa. Termasuk saya. Kita semua yang hadir ini sang pendosa. Maka kita harus menjadi hamba Allah yang lebih baik. Teruslah berhijrah. Maka salah satu hijrah ibu supaya ibu berhasil. Dengan cepat aja saya sampaikan ibu. Satu, pastikan niat ibu berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau hijrahnya nggak karena Allah pasti dia nggak akan lulus. Itu aja bahasa saya Bu. Berarti sekarang kalau ibu cek kenapa lah hijrah saya ini kayak gini Zah, berarti ada apa dengan niat hijrah? Karena orang kalau niatnya sudah Allah, insya Allah berhasil. Kayak pemuda meskipun sampai tapi niatnya sudah karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Coba sekarang kita perbaiki niat hijrah kita itu, kembalikan kepada Allah. Meskipun di tengah perjalanan pasti dia bolak-balik. Benar nggak sih Bu? Kadang ikhlas, kadang karena Allah, kadang karena manusia. Nggak bisa dipungkiri. Maka menjaga niat itu berat. Makanya alhamdulillahnya kita diberi oleh Allah kesempatan untuk memperbaharui niat. Ya kan? Tajdidun niyah. Perbaiki niat. Kalau kita nggak diberi kesempatan untuk memperbaiki niat, mungkin udah habis amal kita Bu. Karena sebentar ikhlas, sebentar tidak, sebentar ikhlas, sebentar tidak. Harus direvisi niat-niat ketika kita berhijrah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, tips hijrah kita secara maknawiyah tadi. Yang kedua, hijrah maknawiyah kita itu akan berhasil apabila kita memiliki lingkungan dan sahabat yang baik. Itu nggak bisa dipungkiri, 75% hijrah ibu sangat tergantung dengan siapa komunitas teman dan sahabat lingkungan ibu. Ini udah sering kita bahas. Nggak apa-apa Bu, kita berada di orang lemah di antara orang yang kuat. Nggak apa-apa ibu bergabung di Musas ini, banyak orang yang lebih baik ibadahnya dibandingkan ibu. Ibu akan termotivasi di sini. Dibandingkan ibu mencari jalur aman. Biasanya manusia itu suka dia the best of the best di antara yang lemah. Ya kan Bu? Dia berada di kawan-kawannya, baca Qur'annya bagus misalnya. Alhamdulillah saya yang paling bagus di sini, orang masih terbata-bata. Coba ibu bergabung dengan orang yang baca Qur'annya lebih bagus dibandingkan ibu. Sehingga ibu merasa kecil. Merasa kurang, sehingga kita mengupgrade diri kita itu mudah gitu loh. Tercelup kita, malulah. Pertama terpaksa kan Bu, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang ibu harus filter teman-teman dan sahabat kalau mau hijrah ibu berhasil. Kayak ibu hidup pakaian syar'i ini. Kalau di Musas ibu datang pakaian syar'i itu senang. Betul nggak sih Bu? Nah, karena orang bersyar'i semua. Coba ibu mau pergi arisan, yang bersyar'i awak surang yo. Gimana kira-kira ibu pergi ke situ? Pasti ibu terasa guroba namanya, terasa asing. Awak. Orang pun melihat ibu asing. Benar nggak sih? Tuh, jangan sepele dengan sahabat-sahabat. Maka bukan kepada Allah dan berhijrah, jangan kau tinggalkan, pegang dia erat-erat. Mudah nih ibu jadi istiqomah di Musas ini, tapi di luar saya nggak tahu juga. Pergi pengajian pakaiannya syar'i, ketemu nanti di pesta entahlah Bu. Memang begitu Bu, kita tuh bunglon saya bilang. Yang ketiga, bagaimana hijrah ibu itu supaya berhasil? Tak ada kata lain. Dekati Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran.
Orang mau hijrah jauh sama Al-Quran, kayak mana dia mau hijrah? Karena yang dihijrahkan itu adalah Al-Quran, isi Al-Quran. Nih, sekarang kita udah punya kelas tahsin, ikut. Yang hari Sabtu jam berapa, Bu? Jam 9. Walaupun terbata-bata, walaupun bacaan ibu nggak bagus, tapi kita mengikat diri kita untuk mencintai Al-Quran. Ikut kajian tafsir, ikut kajian tadabbur. Ya. Itu yang membuat kita cepat untuk hijrah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Makanya kita kalau udah usia 40 tahun, Bu, saya berharap ibu sudah paham isi Al-Quran. Walaupun ibu nggak ikut kajian tafsir, tapi ibu paham artinya. Coba sekarang dirubah pola ibu tilawah itu, biarlah sedikit tapi dengan arti. Bisa, Bu? Tapi kalau baca arti itu Zah harus berulang-ulang dia, Zah, memang. Karena dia bahasa terjemah. Bahasa Arab itu sastra, bahasa Al-Quran itu, Bu, bahasa Arab sastra yang tertinggi itu terdapat di dalam Al-Quran. Balaghahnya, apanya ya. Nah, tapi semangat ya, baca satu halaman, baca artinya. Besok baca satu halaman, baca artinya. Kalau kita nggak tahu, tanya guru. Ini apa maksudnya Nizah? Ibu minimal, Al-Baqarah itu ternyata isinya ini loh. Ya ternyata cerita Nabi Musa ada di Quran, Nabi Khidir. Nah, ya. Jadi kita semuanya tahu. Ya. Nggak menafsirkan, minimal menerjemahkan, baca artinya. Oke, Bun? Yang keempat, beramal meskipun sedikit. Itu tipsnya, Bu. Kita sudah mengklasifikasikan 5 hijrah maknawiyah tuh. Coba ibu lihat satu, saya fikiriyah saya. Itu aja dulu. Fikiriyahnya 1. Kemudian fikriyahnya 1, i'tiqodiyahnya 1, kemudian su'uriyahnya 1 yang ibu rubah. Kemudian ibadahnya 1 dulu, akhlaknya 1 dulu, tapi istiqomah. Sedikit tadi itu kan? Tapi terus. Karena kita itu ibu beramal, beribadah itu emosi. Bukan istiqomah yang ibu jual. Saya mohon maaf jangan marah ya. Kalau iman ibu lagi naik, sholat malam 8 rakaat. Kalau iman ibu lagi turun, nggak sholat ibu, biarlah 2 rakaat, tapi tiap hari. Tuh loh, Bun. Ya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamaha wa in qal, kata Rasulullah. Maka yang paling suka itu Allah, orang yang ibadahnya itu sedikit tapi terus. Satu aja tidak komitmen, itu komitmen terus sampai 1 tahun. Akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Benar gak sih, Bu? Ya. Jadi gak usah diborong semua mau hijrah. Saya mau hijrah tahun ini 10 item, gak kena ada tuh udah bunda. Limonnya ini tehnya tidak. Makanya biar aja dikit. Tapi ibu merangkak, tapi tak balik lagi ke belakang. Paham bahasa saya, Bu? Kenapa gitu? Karena hijrah itu ibu, girohnya harus dibalanskan dengan ilmu. Biasanya teman, tapi hijrah ini jenuh nanti bunda, nggak kuat. Kenapa orang ada sudah berpakaian syar'i, jilbab syar'i, tiba-tiba dia buka jilbab, kan jauh ke belakangnya tuh. Karena tidak dibarengi dengan ilmunya. Nah, harus dibarengi ya, lebih banyak cinta Allah. Yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana, tadi jangan pernah lupa. Ya muqallibal qulub, karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Doa sama Allah. Ya. Memang sulit, Bu, untuk istiqomah di dalam berhijrah ini. Doa terus, ya Allah bantu ya Allah. Rabbana la tahmil alaina. Yang selalu kita baca-baca itu sebagai doa untuk keistiqomahan. Jangan bebankan kita kalau kita nggak mampu ya Allah, kan gitu ya. Sama berjuang, benar-benar cinta Allah. Semoga kita bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk berhijrah, sehingga kita pulang ke kampung halaman kita sudah membawa bekal yang luar biasa banyaknya, sehingga di akhirat
kita hanya menuai panen atas apa yang kita lakukan. Al-haqqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Siapa tadi yang buka, Bu? Oh iya, boleh dia. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallah khair pada Ustazah yang menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah menjadi hujah ya buat kita semua, dan kita amalkan sama-sama untuk menjadi pribadi, menjadi muslimah yang benar-benar mengamalkan kajian yang apa disampaikan oleh Ustazah, dan kita sama-sama berhijrah dan sama-sama istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah amin. Baik, ditutup dengan doa Azan. Ya, baik, kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Ustazah. Kepada Ustazah dipersilakan. Bismillah. Mari sama-sama benar-benar cinta Allah kita tadahkan kedua tangan kita. Semoga Allah mempermudah jalan-jalan hijrah kita. Pertama, sama-sama kita bertawasul dengan sholat Fatihah. Begitu banyak kita yang melalui kita, yang kadang-kadang kita lupa untuk menyapa mereka lewat doa, yang kadang-kadang kualitas kita untuk mendoakan yang sudah berkurang, ya, untuk kedua orang tua kita atau bukan suami anak kita. Ila haziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa hum minal ahya'i wa hum minal amwat. Allahumma hayyim 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma jannata bighayri hisab. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kamilah yang telah menjatuhkan diri kami ke lembah dosa-dosa dan maksiat. Tapi jika Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab ya Allah. Innaka antal wahhab. Allahumma afriq alaina sabran ya Allah. Berikan kami kesabaran ya Allah fi ibadatina, di dalam ibadah-ibadah kami kepadamu, wa fi muamalatina, dan di dalam kami bermuamalah kepada manusia, wa hijratina, dan di dalam hijrah-hijrah kami ya Allah, wa sabit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Allah, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya Allah. Innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup serta anak-anak yang dapat menyejukkan mata hati kami di usia kami yang sudah semakin tua ini ya Allah. Anak-anak yang dapat menyejukkan mata hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Mu. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi ya Allah, wa ziratan fi ilmi wa taubatan qabla al-maut ya Allah. Jadi kami ini hamba taubat sebelum datangnya kematian kepada kami, wa rahmatan indal maut, dan berikanlah rahmat-Mu ketika kami menghadapi sakaratul maut, wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah, dan berikanlah ampunan-Mu kepada kami setelah kami meninggal ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna littiba'ah wa arinal batila batila warzuqna listinabah. Ya muqallibal qulub sabis qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan bihawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami di Musas ini pertemuan yang dapat menambahkan keimanan, ketakwaan, ibadah, dan hijrah kami ke jalan-Mu ya Allah. Kami yang hadir pada hari ini adalah hamba-Mu yang senantiasa berusaha untuk bangun, jatuh, bangun kembali dalam hijrah kepada-Mu. Mudahkan mata hati kami ya Allah, ayunan tangan kami ya Allah, untuk senantiasa menuju amal-amal kepada-Mu. Hari ini ada 5 item yang harus kami hijrah secara maknawiyah. Mudahkan kami untuk hijrah di dalam keyakinan dan akidah kami kepada-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk hijrah secara fikriyah kami. Mudahkan kami untuk merubah sumuriah kami yang tak baik menjadi baik. Dan mudahkan kami dalam hijrah secara sulukiah, akhlak-akhlak kami, dan hijrah di dalam beribadah kami yang mujibus sa'i. Berat ya Allah, berikan kami kelapangan dan jidiyah serta semangat, dan berikan kami teman-teman yang soleh dan solihah sehingga kami mudah untuk hijrah ke jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا الله واغفر لنا يا رحمن وارحمنا يا الله وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور يا الله وقنا عذاب المحشر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, warahmatullah, syukron ya Zah. Semoga apa yang Allah kita sampaikan, kita hadir ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit dari Ana buat uktillah semua. Jangan lupa datang kajian kita di pekan depan dan ajak saudaranya, dan bagi yang tidak hadir boleh kita lihat di channel YouTube-nya Musas, itu selalu kita update. Insya Allah kalau kajian Ahad itu Senin insya Allah sudah diupdate di channel YouTube-nya Musas, itu full kajian yang disampaikan oleh Ustadz Ustazah kita setiap pekannya. Baik, itu aja dari Ana. Mohon maaf atas kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Zah, boleh kita foto bersama ya Zah? Baik, alhamdulillah semua, kita izin dokumentasi dulu. Kak Sri nanti terbawa Umi nih. Terbawa Umi nanti. Nah. Ini